Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Nasma'u wa nafhamu wa sana'malu qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ya'kulun narul hataba au qalal ghashaba. Hadis riwayat Abu Daud. Berhati-hati dan waspadalah kamu tentang sifat hasad. Sesungguhnya sifat hasad itu akan memakan dan menghabiskan amalan-amalan baik yang kamu kerjakan di masa lampau. Tidak ubahnya api memakan kayu bakar yang sudah kering atau rumput yang sudah kering. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Angku-angku, inya-inya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang terhormat. Selalu kita hadirkan dalam diri kita rasa berhutang yang sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam nikmat dan karunia. Jujur kita akui tidak pernah lepas daripada nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila rasa berhutang tadi lai cok muncul dalam diri awak, akan selalulah hadir keinginan untuk mensyukuri berapapun nikmat yang kita dapatkan dalam hidup kita, serta nikmat yang akan datang akan dilebihkan oleh Allah daripada nikmat yang sudah ada di tangan kita saat ini. Selanjutnya salawat beriringan dengan salam. Allahumma salli ala Muhammad
Selalu pula kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya keselamatan, kebahagiaan serta tempat yang setinggi-tingginya akan dicurahkan oleh Allah untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bila hidup awak masih dakik dengan kalimat-kalimat zikir dan salawat kepada Rasulullah, nanti diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dan orang-orang terdekat yang kita sayangi ketika hidup ini akan dimintakan syafaatnya oleh Rasul kepada Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahnaf bin Qais mengomentari hadis Rasulullah yang kita bacakan di awal tadi. Muqasid dari hadis Rasulullah itu, iyyakum wal hasada, berhati-hati, waspadalah kamu akan adanya sifat hasad. Karena sifat hasad itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beransur-ansur akan menghabiskan segala amalan-amalan kebaikan yang kamu kerjakan di masa lampau. Bagaimana hasad itu menghabiskan amalan-amalan kita di masa lampau? Engkau lihatlah api yang sangat besar memakan kayu bakar yang sudah sangat kering atau rumput yang sudah kering. Sekejap saja kayu bakar itu sudah habis. Padahal api itu cuma sebentar memakannya. Orang-orang yang memiliki sifat hasad seperti itulah untuk amalan-amalan kebaikan yang dikerjakannya di masa lampau. Mungkin dia ahli ibadah, orang yang ruka'as sujada, orang yang betul-betul nampak berbekas di wajahnya itu tanda orang-orang yang rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedermawanannya, kesukaannya untuk berinfak, dia memperhatikan orang-orang miskin atau anak yatim. Kebaikan-kebaikan yang telah diukir selama ini sangat banyak. Ternyata karena masih ada tersimpan sifat hasad dalam dirinya, ketika nanti melihat amal di akhirat kelak, ternyata amalan-amalan kebaikan yang sangat banyak dikerjakan ternyata sudah terhapus laporannya itu dengan adanya sifat hasad dalam diri kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, engkau-engkau yang dimuliakan Allah, ada 3 istilah yang hampir berdekatan artinya. Ada istilahnya hasad,
Ada istilahnya dengki. Ada pula istilahnya munafasah. Barangkali dan ketiga ko barangkali yang barangkali menjadi pengetahuan baru di awak. Nan dua tadi lacuk wak dengar tu. Ada namanya hasad. Ada namanya dengki. Ada namanya munafasah. Namanya munafasah. Hasad jo dengki ko iko badiak bakakak ni ko. Kalau nan hasad ko tiba se tanpa disangajo itu datang senya atau rasa ndak senang melihat orang mendapat sesuatu yang lebih. Tu hasad tu. Rasa ndak senang sen dalam diri itu. Tapi dalam diri sennya rasa ndak senang sen dalam diri itu hasad tu. Dan belum ada actionnya dalam perbuatan. Belum. Tapi dalam diri. Biasanya sifat hasad ko hanya akan mencelakai dirinya sendiri. Orang lain tidak. Tapi dirinya sendiri nanti akan tersiksa dengan hasad itu. Itu hasad itu. Hanya taraso dalam hati. Itu namanya SOS. Susah orang senang, senang orang susah. Kalau ada orang gak senang seketik hidupnya, bala biasa seketik nikmat Allah kayaknya, rasul gak senang ko capek muncul. Kalau orang tadi tanya tu, ado nan diambil oleh Allah bagi Allah cobaan, atau orang tadi jatuh, senang dirinya. Namanya penyakit SOS. Nan kedua ada istilah dengki. Maka sifat hasad yanglah diiringi dengan action itu dengki namanya. Contohnya, awak ndak senang je orang tadi dah. Karena orang tadi mendapatkan nikmat yang berlebih, apakah ilmu, apa jabatan, apa kekuasaan dan lain-lain. Dicarikan jalan agar orang tadi bisa hilang daripadanya apa yang dia dapatkan. Dicarukan, maka itu namanya dengki itu. Tapi ibu jamaah terhormat, idza ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahu. Yang hak itu pasti ketahuan hak, yang batil itu pasti ketahuan batil. Yang batil itu hanya menunggu waktu agar dipunahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga namanya munafasah. Munafasah ko ibu, kadang-kadang orang menyangka itu dengki juga. Itu hasad juga. Sebenarnya munafasah ko perbuatan rancak. Tu nan munafasah ko ibu berlomba-lomba apa nan dapat diorang diawak mesti dapat. Tetapi indah ada sakete Allah jo panganawa untuk ndak senang ke orang. Hanya termotivasi dengan keberhasilan orang. Termotivasi dengan keberhasilan orang. Ada orang ibu jamaah terhormat, inyo cuma manggalih ayat tabu ibu. Tak bisa galo jadi dia. Ayat tabu digalihnya, tapi segala jadi. Rumah sudah, anak hebat-hebat, anak sampai yang kuliah tempat yang favorit-favorit.
Awak ibu jemaah terhormat, ya, lah punya awak piti banyak, punya kekuasaan, anak broken juga. Ada apa itu? Ada apa itu? Mencari orang tadi sukses, anak dikerajaan itu dikerajaan kalau dia awak. Oh kiranya orang tadi membuka kedai jam 6 pagi. Biasanya membuka kedai jam 9. Besok jam 6 belum buka. Oh biasanya wak batu tuik kedai itu jam 4, orang jam 6, wak buka dak, wak tutup setengah 7 dak. Itu namun tapi indak saketik jo rasa ndak suka dia wak ke orang tadi. Cuma ingin berlomba untuk kebaikan. Itu namanya munafasah. Ibu jemaah terhormat, si Amir Koha dicaliak kerajonya nampaknya kurang pada awak. Tapi 6 tahun baru 10 tahun baru rumah tangga membeli rumahnya. Awak rasanya kerajo awak rancak. Tetapi lah sabada tahun tak tahu dak rumah dak. Pasti ada yang salah. Kan itu. Awak cuba awak tanyuan kenyo, awak cuba lo mode itu ibu jamaah. Itu namanya munafasah. Ibu jamaah terhormat, amakonyo kecek Ahnaf bin Qais, apa katanya? La rahata lil hasudi wala muru'ata lil kadhubi wala hilata lil bakhili wala wafa'a lil muluki wala su'dada lis sayyi'i al khuluqi wala radda li qada'illah. Aduan nan harus awak hati-hati di dalam hidup awak, kata Ahnaf bin Qais. Yang pertama apa tu? Hati-hatilah engkau la rahata lil hasudi. Orang-orang yang masih menyimpan sifat hasad dan dengki tidak akan pernah menikmati ketentraman hidup. Cubalah tak percaya. La rahata lil hasudi. Ada enam nan sangat penting awak pelajari dalam hidup awak, kecek Ahnaf bin Qais. Yang pertama, la rahata lil hasudi. Orang-orang yang masih menyimpan sifat hasad dan dengki, yakinlah tidak akan sempat menikmati tentramnya hidup. Aku bahaya ke ibu jemaah terhormat. Awak rasanya idui ko indak do nang tinggal awak rasanya lain. Baik untuk anak awak atau untuk keluarga awak, rasanya indak ketinggalan awak deh. Indak orang pai jam 7 awak pai lo jam 7. Orang pulang jam 5 awak pulang lo jam 5. Ya enggak? Kami itu kadang-kadang kakilah menjadi kepala, kepala lah menjadi kaki. Kadang-kadang siang bisa bahasa buang jam malam pun kadang-kadang tak cukup dah. Dek awak bakureh, dek sangat sayang ke keluarga awak. Itu dari bau mua 25, 26, 27 lah mode itu awak. Hakini umur awak lah 65, aindak dia bisa menikmati ketentraman hidup dah. Lah sepatutnya awak menikmati apa yang kita cari dalam hidup kita. Tapi ingat, bila sifat hasad dan dengki masih tersimpan dalam diri orang, dia akan bisa menikmati ketentraman hidup. Bu jemaah terhormat, menurut biasa orang yang bersifat hasad dan dengki itu hidupnya dia tidak pernah untuk menikmati tentramnya hidup ini. Meskipun sudah berlimpah harta dan juga punya atribut-atribut lain dalam dirinya, tetapi dia
tidak pernah menikmati ketentraman hidup. Itulah makanya kecek Nabi tadi, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati. Berhati-hati kamu, jauhilah oleh kamu sifat hasad dan dengki. Munafasah rancak supaya apa yang ada di orang di kita juga ada. Tangan orang dua, tangan awak dua lo. Kaki orang dua, kaki awak dua lo. Mata orang dua, mata awak dua lo. Telinga orang dua, telinga awak dua lo. Kurang bisa, awak mengkehendak. Itu munafasah tu. Itu sifat terpuji, itu rancak. Tapi kalau hasad dan dengki, kecek Nabi, ya'kulul hasanat. Ya, sifat hasad itu kecek Nabi, bansuan-suan akan mabihkan amalan-amalan kebaikan, nanawak karajokan salamuku. Kerja selamuku, awak lah banyak berbuat baik untuk kepentingan orang banyak. Kepentingan orang banyak seperti di musaji, di masyarakat. Alhamdulillah, lawak hibahkan diri awak, apa nanado di awak. Kok sakete ilmu juara to awak ikut satu. Indak ada rato jo ilmu, indak ada jo ilmu jo karajo. Indak ada karajo asanang senatiak mencari orang lain berbuat baik ada rancak je tu. Dan awak salamuko lah banyak menyantuni orang, iyalah lah banyak menghidupi anak yatim dan lain-lain. Tetapi karena sifat hasad belum bisa tercabut dalam diri awak, ternyata di akhirat kelak amalan-amalan kebaikan dan awak kerajokan tadi indah ado lai tatuli, kiranya lah dihapuskan oleh sifat hasad dan dengki. Seperti api besar memakan kayu bakar yang sangat kering atau rumput yang sangat kering. Itulah sifat hasad yang menghabiskan semua amalan-amalan baik seseorang. Dan kedua kecek Ahnaf bin Qais, wala muru'ata lil kadzubi. Mungkin sampai yang kedua pun bisa jadikan ke wala muru'ata lil kadzubi. Orang yang banyak berdusta untuk menutupi kesalahannya, ini sebenarnya salah, karajonyo ko salah, tapi di formatnya agar orang lain mengatakan itu adalah benar. Dengan catatan mencari-cari kesalahan orang. Sebenarnya dia telah melakukan kesalahan. Agar kesalahannya tertutup, dicari-carilah kesalahan orang agar tindakannya itu dibenarkan oleh orang lain. Allah baradoso dapet tu. Yang pertama baduto, yang kedua memfitnah orang, yang ketiga mengelabui orang. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Yang tidak bersalah harus dihukum, yang bersalah dibiarkan. Labaran banyak dosa dapet itu. Wala muru'ata, sekali-kali orang-orang yang banyak berdusta dalam hidupnya itu, dia tidak akan memiliki harga diri. Kini ibu, yo gak tanya taranyo askete. Kalau awak sebagai guru lah banyak awak kata-kata. Apa ku awak nan salah atau ba'a aku dalam mendidik ke? Kini nampak jawab yang adab ku yo banalah sangat jauh, jauh. Apa-apa jo ibu-ibu yang akrab dengan Android, ya nak? Masya Allah. Kadang-kadang kata-kata rakyat jelata, kadang-kadang rakyat rendah menghina pemimpin-pemimpin awak, orang-orang hebat, orang-orang santiang, orang-orang terhormat katanya. Bahasa-bahasanya kadang-kadang
Iwan anak lama dia ayam saya tidak bisa mendengar kali. Kata-kata itu nah rasanya tidak pantas lagi diucapkan. Tetapi menyalahkan orang tu 100% tidak bisa pula dah. Bagaimana kau itu? Wala muru'ata lil kadhubi. Jangan bermimpi untuk memiliki harga diri kalau hidup itu diselimuti dengan pembohong. Kadang-kadang waktu lama dia mencerai ibu, ya kata-kata tu nak diawak ibu-ibu ke anak ketek. Saya tak tahu mengecek anda. Dinyo kepada pemimpin kadang-kadang babun bagai sebutnya. Kan babun taharah, babun bagai tu dikasrahkannya. Ya nak, kadang-kadang kok wawa kan apa aja doh. Iko indak wawa sebutnya bahasa aslinya sebutnya. Rasul gagal awak mengajarkan adab. Tapi kok disalahkan pula orang tadi. Kadang-kadang tidak bisa nak salahkan apa itu. Ya, Nabi pun mengecek orang-orang dan pembohong jangan berharap mendapatkan harga diri. Dia akan selalu hina di pandangan Allah dan di pandangan manusia. Oh perkara ini tinggi, ya tinggilah, tapi tetap terhina. Nah, wala muru'ata lil kadhubi. Jangan bermimpi akan mendapatkan harga diri andai kata hidup diselimuti dengan kebohongan-kebohongan. Segala yang diucapkan hanya untuk menyenangkan orang, mempengaruhi orang, tetapi hakikatnya adalah pembohong. Tidak sesuai ucapan dengan karajo, tidak sesuai yang disampaikan ke orang dengan apa yang sebenarnya. Maka sangat ibu tiwa ibu jemaah terhormat menuri awak kuah dengan jabatan awak, kekuasaan awak, menuri awak kuah rasulnya lah patut awak dihormati orang. Kiranya diimbau orang ni baru kadang-kadang babun dikasrahkannya. Kadang dia gini di bawah nyo babu sebenarnya dia gini di bawah. Nah, jadi ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kesedihan awak dengan tidak beradab tu. Kadang-kadang baalah. Ini salah tu, tetapi kesalahan tadi berawal daripada ketidakpercayaan. Sebenarnya nak batu ada tu bahasa-bahasa seperti itu. Tapi bahannya Nabi saya mengecekan jangan bermimpi. Jangan bermimpi kata Nabi akan mendapatkan harga diri andai kata hidup diselimuti dengan kebohongan. Ibu jamaah terhormat, itu dua pelajaran yang diajarkan oleh Ahnaf bin Qais kepada kita. Yang pertama, orang yang masih menyimpan sifat hasad tidak pernah menikmati ketentraman hidup, padahal dia sangat butuh hidup itu tentram. Dan kedua, orang yang banyak berdusta jangan bermimpi akan dapat harga diri. Harga diri akan hina selamanya. Mungkin saja di hadapan kita orang takut, tapi di belakang kita dihina oleh orang. Kenapa demikian? Itu sudah konsekuensi logis daripada hidup yang sering berbohong dan berdusta. Ada 4 lagi. InsyaAllah nanti lanjutkan ibu-ibu. Mudah-mudahan awak jangan tergolong kepada 2 orang yang punya sifat tidak bagus ini. InsyaAllah kita akan dibimbing oleh Allah. Mudah-mudahan berapapun yang kita dapatkan dalam hidup, siapapun kita, tapi bisa menikmati indahnya hidup tentram itu. Yang kedua, orang yang dia suka pembohong dan menyelimuti kebohongan itu, jangan bermimpi akan mendapatkan harga diri yang baik, akan selalu terhina. Tidak saja di mata Allah, di mata manusia pun kita sudah hina. Ibu jemaah terhormat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari
berlindung kita kepada Allah agar kita terjauh dari sifat yang disampaikan oleh Ahnaf bin Qais tadi. Ibu jemaah terhormat, mudah-mudahan manfaatnya. Billahil hidayah wa taufik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.